Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Fataya di sini dan di video kali ini sama ya seperti video-video sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan materi etika dan drama perguruan tinggi nih teman-teman semuanya. Nah, di video ini saya akan fokus untuk membahas terkait dengan tunjangan dosen ya. Bagi teman-teman semuanya yang sudah pernah melihat ataupun yang sudah menyaksikan materi yang saya sampaikan di video-video sebelumnya yang berkaitan dengan 12 materi etika dan drama perguruan tinggi, terkait dengan tunjangan dosen ini adalah salah satu prediksi materi yang menurut saya nanti akan ditanyakan ketika tes P3K dosen ini dilaksanakan ya. Jadi teman-teman semuanya pastikan sudah menyaksikan dan juga sudah mempelajari serangkaian materi yang sudah saya upload di video sebelumnya. Tapi sebelum kita akan membahas terkait dengan materi kali ini, jangan lupa teman-teman semuanya untuk subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman lainnya agar video ini bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa menjadi salah satu referensi belajar bagi banyak orang, dan tentunya bisa menjadi pendorong teman-teman semuanya untuk mengumpulkan materi-materi untuk tes nantinya. Teman-teman semuanya pastikan sudah subscribe untuk channel ini ya, dan juga teman-teman semuanya yang di sini sedang menyaksikan video ini dan yang sedang berjuang untuk mengikuti P3K dosen dan P3K lainnya, saya doakan teman-teman semuanya, para subscriber saya dan juga para follower saya, siapapun itulah ya, agar teman-teman semua diberikan kemudahan saat tes nanti, agar teman-teman semuanya juga diberikan hasil yang terbaik, dan saya berharap hasil yang terbaik itu adalah teman-teman lolos menjadi P3K dosen di tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung aja lihat ke pembahasannya. Nah, ini dia teman-teman semuanya, saya mengutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terkait dengan tunjangan dosen ya. Itu terletak pada bab 5 tentang dosen, bagian kedua, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Itu terdapat pada pasal 52, 53, 54, harusnya itu 54 ya, bukan 53. Jadi pasal 52, 53, 54, 55, 56, dan 57 ya. Jadi terkait dengan tunjangan dosen ini sebetulnya ada banyak pasal yang ikut membahas, hanya saja mungkin kita perlu untuk membedahnya satu persatu. Kira-kira masing-masing dari pasal-pasal ini membahas tunjangan apa aja sih? Oke, kita akan lihat. Pertama sekali, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tunjangan dosen secara keseluruhan ya. Jadi di sini disebutkan dalam pasal 52 ayat 1 saya mengutip bahwa ternyata menjadi seorang dosen itu memiliki beberapa tunjangan ternyata ya. Saya juga baru tahu. Jadi di sini yang pertama adalah gaji pokok. Oke, itu jelas ya teman-teman, gaji pokok itu sudah pasti, kemudian tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan. Ini saya kerucutkan seperti ini aja ya, biar gampang dipahami. Jadi ini adalah beberapa poin yang menunjukkan bahwa adanya tunjangan-tunjangan yang akan didapatkan oleh seorang dosen ya. Yang pertama adalah gaji pokok. Nah, gaji pokok ini sudah pasti jelas sesuai dengan formasi yang dipilih. Jadi misalnya mengambil formasi dosen dengan kualifikasi lulusan S2 ya, itu langsung otomatis ke golongan ruang 3B, dan untuk gaji pertamanya itu pasti sekitar 2 sekian juta. Itu untuk gaji pokoknya gitu ya. Tapi untuk gaji pokok ini dia berkala sifatnya. Ada yang kalau di PNS itu dia ada yang 80% baru kemudian 100%. Tapi kalau di P3K kabarnya sih langsung 100% ya. Tapi kita tunggu aja kebijakan nantinya seperti apa. Kemudian ada tunjangan yang melekat pada gaji. Ini contohnya misal tunjangan anak, tunjangan istri atau suami, tunjangan beras, yang demikian ya. Itu sudah pasti ada di gajinya kita, pasti masuk di gaji. Kemudian ada tunjangan profesi, ya nanti saya akan bahas
bagaimana tunjangan profesi, ada juga tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, dan tunjangan maslahat tambahan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ini dia, kita fokus kepada pasal 53. Di sini saya mengambil ayat 1 dan ayat 2 yang berkaitan dengan tunjangan profesi. Untuk ayat 1, itu disebutkan bahwa tunjangan profesi itu hanya diberikan kepada dosen yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Oke. Apa itu sertifikat pendidik? Sertifikat pendidik itu kalau bagi guru itu disebut sebagai serdik biasanya ya, atau sertifikasi gitu ya. Tapi kalau dosen itu disebut dengan serdos atau sertifikasi dosen. Sehingga ketika sudah melewati serdos ini, maka seorang dosen akan mendapatkan sertifikat pendidik. Ketika dosen sudah mendapatkan sertifikat pendidik, maka ia berhak untuk mendapatkan tunjangan profesinya. Di ayat 2 dijelaskan bahwa tunjangan profesi yang didapatkan oleh dosen yang sudah memiliki sertifikat pendidik itu setara dengan 1 kali gaji pokok dosen. Oke, jadi andaikan si dosen ini mendapatkan gaji misalnya 2,8 misalnya. Nah, ketika ia sudah memiliki sertifikat pendidik dan sudah diakui ya dan mendapatkan tunjangan profesi, bisa aja dikalikan 2,8 itu dikali 2. Jadi totalnya per bulan itu untuk gaji pokoknya dia ditambah dengan tunjangan profesi itu sekitar 5.600.000. Ini dengan catatan bahwa ia sudah selesai ataupun sudah sah memiliki sertifikat pendidik. Oke, itu dia ya. Kemudian yang kedua adalah tunjangan fungsional. Di sini tertera dalam pasal 54 ayat kedua dijelaskan bahwa tunjangan fungsional itu diberikan kepada dosen di satuan pendidikan tinggi manapun ya, baik itu di satuan kerja atau satker, PTNBLU dan PTNBH gitu ya. Tunjangan fungsional itu melekat dengan jabatan fungsional yang ia emban saat ini. Misalnya, si dosen ini dia memiliki jabatan fungsional sebagai asisten ahli. Maka, jabatan fungsionalnya ia sebagai asisten ahli itu mendapat tunjangan fungsional ya. Itu sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing univ dan pastinya itu ada aturan tertentu yang berkaitan dengan tunjangan-tunjangan fungsional seperti ini. Gitu. Nanti itu akan kita akan dijelaskan nanti ketika sudah masuk menjadi seorang dosen. Kemudian ada tunjangan khusus nih teman-teman. Ini tertera dalam pasal 55 di ayat 1 dan ayat 2. Tunjangan khusus di sini itu hanya diberikan kepada dosen yang mendapatkan tugas khusus. Tugas khususnya apa nih? Dia memiliki tugas khusus di daerah tertentu. Misal di sini contohnya ya, seorang dosen ditugaskan pada daerah yang rawan konflik misalnya, atau daerah yang terpencil, atau daerah perbatasan. Nah, itu terhitung sebagai tugas khusus. Dan kemudian besaran untuk tunjangan khususnya itu pada ayat kedua dijelaskan ya bahwa tunjangannya itu setara dengan 1 kali gaji pokok dosen. Itu sama ya seperti dengan tunjangan profesi. Jadi besarannya adalah 1 kali gaji pokok dosen. Tergantung lagi nanti dia itu di bagian jabatan fungsional asisten ahli kah, lektor kepala kah, atau seperti apa. Disesuaikan nanti besaran gaji pokok yang didapatkannya. Kemudian ada tunjangan kehormatan. Nah, tunjangan kehormatan ini garis bawahi ya teman-teman semuanya. Tunjangan kehormatan hanya didapatkan oleh seorang profesor. Oke, seorang profesor. Artinya ia sudah menjadi seorang guru besar. Nah, tunjangan yang diberikan itu adalah 2 kali gaji pokok si profesor. Ya, andai kata misalnya gajinya ya mungkin sekitaran 4 juta, misal 4 juta sekian. Taruhlah misalnya kita mengira-ngira, taruh aja misalnya paling rendahnya itu 4 juta ya. Jadi karena memang gaji tunjangan kehormatannya itu 2 kali gaji pokok profesor, mungkin bisa jadi 4 juta itu dikalikan dengan ditambah dengan 2 kali gaji tunjangan kehormatan, berarti sekitar 12 juta itu per bulannya.
Nah, beda halnya kalau si profesor sudah purna bakti ya, itu beda lagi. Ini posisinya masih aktif dalam hal pendidikannya seperti itu. Kemudian dari segi tunjangan maslahat. Nah, tunjangan maslahat ini juga dijelaskan pada pasal ke-57 bahwa tunjangan maslahat itu meliputi tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri dosen, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lainnya. Tunjangan maslahat ini itu in case ya teman-temannya, misalnya kayak gini, di suatu kondisi misal si dosen memiliki beberapa prestasi yang sekiranya dengan adanya prestasi itu ia akan dia memiliki potensi untuk mengembangkan lingkungan kampus misalnya. Nah, dia berhak untuk mendapatkan kemaslahatan antara atas dirinya dalam bentuk beasiswa misalnya, dalam bentuk asuransi pendidikan misalnya bagi ia yang sedang menempuh pendidikan dan lain sebagainya. Nah, jadi ini juga dimasukkan dalam bentuk tunjangan yang akan didapatkan oleh seorang dosen. Nah, itu teman-teman semuanya untuk video kali ini terkait dengan tunjangan dosen, dan ini juga menjadi salah satu materi yang saya prediksi pasti akan keluar seperti itu. Gimana teman-teman, udah tahu belum terkait dengan tunjangan dosen ini? Kira-kira tertarik nggak menjadi seorang dosen? Komen di kolom komentar ya. Saya pengen dengar nih cerita-cerita dari teman-teman semuanya tentang impian, tentang cita-cita teman-teman menjadi seorang dosen itu seperti apa, dan kemudian terkait dengan pengalaman-pengalaman yang sudah teman-teman rasakan selama ini gitu. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan jangan lupa disebarluaskan seluas mungkin agar video ini bisa lebih bermanfaat lagi dan bisa menjangkau publik lebih banyak lagi. Dan saya selalu mendoakan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, happy, dan pastinya semoga para subscriber saya, para penonton konten saya ini selalu mendapatkan perlindungan dari Allah dan juga lolos menjadi seorang P3K dosen nantinya. Oke teman-teman semuanya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.